Shalom Bapak Ibu, ketemu lagi. Kita masih dalam sesi pembelajaran tentang kekayaan kemuliaan Kristus bagi jemaatnya. Kita mau terus mempersiapkan diri menjadi gereja yang siap menerima kekayaannya. Kita tahu bahwa hal pertama yang kita perlukan untuk menerima kekayaan kemuliaannya adalah sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Dan kita belajar tentang bagaimana suara Tuhan atau suara Kristus bagi kita, yaitu melalui firman-Nya. Kita telah belajar bagaimana caranya mengenali firman Kristus di dalam Alkitab, di dalam setiap pembacaan firman, dalam setiap khotbah-khotbah yang dikhotbahkan, apakah itu firman Kristus atau tidak. Nah, setelah kita mengenali firman Kristus dan kita tahu firman Kristus bagi kita, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita membuat firman itu berbuah dalam hidup kita. Itu sebabnya sesi ini kita akan belajar tentang firman yang berbuah banyak dalam hidup kita. Nah, kenapa dikatakan firman yang berbuah? Kenapa saya tidak katakan hidup kita yang berbuah? Memang sebenarnya secara jasmani ketika orang melihat itu sepertinya hidup kita yang berbuah. Tetapi sesungguhnya prinsip rohaninya bukan kita yang berbuah, bukan hidup kita yang berbuah, tetapi firmanlah yang berbuah. Maksud dengan buah-buah ini adalah buah-buah roh. Jadi roh yang berbuah, Roh Kudus, roh kebenaran, yaitu firman itu sendiri. Nah, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 4, Tuhan Yesus berkata demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku." Nah, Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata bahwa ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang pertama di kitab Yohanes pasal 15 ini, Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, dan kita muridnya, orang percaya adalah rantingnya. Nah, ayat 4 ditegaskan ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak bisa menghasilkan buah. Ranting hanya tempat di mana buah itu akan dikeluarkan, Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan berkata, supaya ranting ini bisa mengeluarkan buah, maka Tuhan Yesus berkata, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam firman, dan firman tinggal di dalam kita. Maka ranting ini akan berbuah. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat firman terus tinggal dalam kita. Nah, saya percaya ketika Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan mau firman-Nya tinggal di dalam kita. Nah, di dalam bagian hidup kita yang mana yang Tuhan maksudkan agar firman ini tinggal? Saya percaya yang dimaksud adalah pikiran kita. Tetapi bukan hanya sebatas pikiran-pikiran yang biasa. Ini bukan hanya sebatas pikiran dalam konteks ingatan atau memori, tetapi yang dimaksud di sini adalah imajinasi. Karena imajinasi ini seperti kandungan rohani, rahim rohani. Imajinasi selalu menghasilkan buah, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan mau firman-Nya tinggal dalam imajinasi kita. Ketika firman-Nya itu tinggal dalam imajinasi kita, atau imajinasi kita diaktifkan oleh firman Tuhan, kita mengimajinasikan setiap firman Kristus yang kita terima tadi, sampai itu terbentuk sebuah gambar mental, maka saya percaya itulah yang dimaksud Tuhan Yesus, bahwa firman-Nya akan berbuah di dalam hidup kita, bahwa Dia akan mengeluarkan buahnya melalui hidup kita yang adalah rantingnya.
Kenapa saya katakan ini imajinasi? Sebab kata imajinasi pertama kali di dalam Alkitab itu dicatat, kata ini kita temukan pertama kali dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Itu di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, Bapak Ibu, kata kecenderungan hati, kata hati di sini sebenarnya di dalam bahasa Inggris ya itu dipakai kata imajinasi atau artinya juga imajinasi. Jadi kita tahu Kejadian pasal 6 ini kisah tentang kejahatan manusia yang terus bertambah besar sehingga Tuhan ingin merancangkan untuk membinasakan semua yang hidup dengan air bah, saudara. Tuhan berkata bahwa kecenderungan hati manusia pada waktu itu membuahkan kejahatan atau imajinasinya membuahkan kejahatan. Perhatikan. Jadi imajinasi itu berbuah, saudara. Imajinasi menghasilkan buah atau imajinasi melahirkan. Kata membuahkan di sini juga artinya melahirkan. Nah, dari sini kita mengerti bahwa imajinasi adalah kandungan rohani atau rahim rohani kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh untuk memperhatikan imajinasi kita. Apakah imajinasi kita hari-hari ini kita pakai untuk mengimajinasikan firman-firman Kristus yang adalah roh dan kehidupan yang kita terima, atau kita membiarkan dunia memakai imajinasi kita untuk menghasilkan imajinasi-imajinasi liar, imajinasi yang berbau kejahatan, penuh dengan kedagingan, rupa-rupa kezaliman. Sebab imajinasi kita inilah yang menghasilkan buah. Amsal pasal 23 ayat 7, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, saya percaya kata membuat perhitungan dalam dirinya sebenarnya dalam bahasa Inggris dikatakan seperti orang berpikir di dalam pikirannya, demikianlah dia. Jadi kita ini adalah produk dari pikiran kita. Hidup kita adalah produk dari pikiran kita, dan saya percaya yang dimaksud dalam pikiran di sini bukan hanya sebatas pikiran biasa atau pikiran-pikiran yang dangkal atau hanya sebatas ingatan-ingatan memori, tapi saya percaya ini adalah pikiran yang mendalam, saudara. Kata yang dipakai di sini adalah pikiran-pikiran yang mendalam atau sama artinya dengan imajinasi. Jadi seperti yang diimajinasikan orang, demikianlah ia. Nah, apakah yang engkau imajinasikan hari-hari ini dengan pikiranmu? Apakah engkau terus mendengar firman Tuhan, tapi firman itu hanya sampai di otakmu? Engkau tidak memakai firman itu untuk mengaktifkan imajinasi. Engkau tidak membuat firman itu tinggal di dalam imajinasimu. Engkau tidak mengimajinasikan firman itu. Engkau tidak membuat gambar mental di dalam pikiranmu sesuai dengan firman tersebut. Sebab pengertian imajinasi menurut salah satu kamus yang ditulis, Bapak Ibu, imajinasi adalah proses atau kuasa terbentuknya gambar mental dari yang tidak nyata atau tidak ada. Jadi yang dimaksud imajinasi ini adalah bagaimana kita memiliki gambar mental dalam pikiran kita. Nah, inilah kunci bagaimana firman itu terus berbuah. Nah, kalau selama ini engkau sudah banyak tahu firman Tuhan, engkau banyak tahu ayat Alkitab, mungkin engkau sering juga memperkatakan, mendeklarasi, tapi engkau belum melihat firman itu menghasilkan buah dalam kehidupanmu. Jangan-jangan engkau belum membentuk gambar mental dalam imajinasimu dari firman tersebut. Engkau hanya tahu, ingat, engkau terus memperkatakan firman Tuhan, tapi imajinasimu
itu membentuk gambar mental yang berbeda dari firman yang kau katakan. Engkau boleh terus berdoa dengan firman, tapi di dalam imajinasimu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Engkau boleh terus, Bapak Ibu, menyembah berbahasa roh, menyembah dengan firman, tetapi imajinasimu penuh dengan segala ketakutan, kekhawatiran. Itu sebabnya firman tidak bekerja menghasilkan buah. Nah, kunci untuk kita bisa melihat kuasa firman itu menghasilkan buah yang banyak, tinggal dalam firman. Artinya apa? Imajinasikan firman itu. Ini butuh kesadaran kita. Ini tidak terjadi otomatis. Ini adalah sesuatu yang harus dengan sengaja kita sendiri melakukannya. Sebab kalau kita tidak dengan sengaja mengaktifkan imajinasi kita untuk mengimajinasikan firman, maka saudara dengan sengaja membiarkan dunia dengan segala yang ada di dalamnya, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging, dan semua tipu daya kejahatan, mengaktifkan imajinasimu untuk menghasilkan imajinasi-imajinasi yang liar, imajinasi yang jahat, imajinasi yang tidak kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus mengaktifkan imajinasi kita. Kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, suara Kristus, roh dan kehidupan, jangan berhenti sampai di situ. Setiap suara Kristus yang telah kita terima, engkau harus pakai itu untuk diimajinasikan. Biarkan firman itu tinggal di dalammu, dan engkau akan melihat sebagai ranting engkau akan terus berbuah-buah banyak. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati buah kemuliaan dalam hidupmu. Shalom.